jamaah karena kerjaan tidak bisa ke masjid, tapi demi jamaah lalu berjamaah di kantor, apa pahalanya sama dengan yang di masjid? Oh jelas tidak sama ya. Mudah aja jawabnya, tapi berapa lah itu malaikat yang tahu. Jadi berjamaah tetap lebih baik daripada sholat sendirian, tapi jamaah di masjid itulah yang dimaksud Rasulullah mendapatkan 27 derajat. Itu yang saat beliau SAW dawuh itu jamaah tidak ada di rumah, tidak ada di kantor, di masjid. Maka bisa kita maknai bahwa yang dimaksud 27 derajat itu adalah jamaah yang seperti bersama Rasulullah itu, yaitu yang di masjid. Memang ada nanti 25, ada ya 25 kelipatan 25 itu ada hadisnya, yaitu tergantung kualitas jamaahnya. Tapi yang jelas bagaimanapun kualitas pahala atau besaran pahala atau bobot pahala itu tergantung dengan ya tingkat kesulitannya, banyak jamaah 10 orang dengan 1 orang ya beda lah, berbeda mas. Berapa derajat, soal derajatnya saya tidak tahu, tapi yang jelas ya kalaupun 27 derajat ya 27 derajat kurus gitu. Kalau hanya 2 orang ya sangat kurus gitu aja. Ya jelas saya menganjurkan usahakan sholat 5 waktu selalu berjamaah. Kalau bisa selalu di masjid, itu yang 20 derajat gemuk itu. Tapi kalau tidak bisa karena sesuatu hal ya oke lah, pokoknya berusaha berjamaah. Tetap pahalanya berbeda dengan sendirian, tetap lebih utama. Tapi apakah 27 derajat? Wallahu alam, malaikat yang tahu, yang diberitahu Allah SWT. Tapi yang jelas bagaimanapun berjamaah di masjid itu bukan hanya soal nilai atau pahala jamaahnya, tapi jalannya ke masjid ada pahala, ada derajat. Masuk masjid ada doa, doa itu malaikat, ribuan malaikat mendoakan, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Terus diulang-ulang sampai orang ini keluar, sampai pulang. Penjelasan tadi dari maghrib tadi terus di sini ya sudah terus didoakan. Bukan saya yang ngomong, ini hadis Sahih Muslim, Nabi SAW yang bersabda. Jadi jangan dientengkan, benar-benar kita didoakan. Maka orang yang bisa ya KSS, Maha Santri KSS ini tentu akan punya vibrasi kan, punya vibrasi getaran hati itu punya, yang bisa merasakan mesti akan makin tenang. Begitu di masjid itu tenang. Nek di masjid cek mikir dunia ya wis malaikat cek mikir ki gak tak sik cek dhewe pikir dunia sik tak tunda sik kira-kira ngono ya guyone gitu. Tapi yang jelas kalau penyelam sudah masuk masjid sudah dirahmati, diampuni itu. Dirahmati itu pasti hati tenang, diampuni itu rezeki mudah. Pun surat Nuh ayat 10 itu kan jelas orang yang banyak istighfar, yang diampuni itu rezekinya mudah. Itu yang jauh Gusti Allah loh. Bahkan di ayat lain juga surat Hud ada juga kok. Ini penting untuk disadari dan disadarkan pada diri kita bahwa apa yang penjenengan lakukan ini sesungguhnya mengundang rezeki, mengundang ketenangan, dan itu paling mahal di dunia. Pokoknya ketenangan itu tidak ada, di atasnya ketenangan itu tidak ada selain ya tentu iman pasti. Tapi kehidupan itu, dalam kehidupan ini paling mahal adalah ketenangan. Kemudian yang kedua rezeki. Ya gitu ya. Ini sudah di cover oleh malaikat, ribuan malaikat ketika penjenengan berada di masjid. Tapi keberadaan di masjid bukan untuk dolin, ya, bukan untuk sekedar guyon atau HP-an di gonya masjid, enggak, tapi untuk berjamaah. Lah bertahan dari maghrib sampai isya, waduh berapa lama sudah, berapa kali malaikat, ribuan kali, berapa ribu lagi, malaikatnya ribuan, doakannya ribuan kali juga. Baik gitu. Jadi berbeda. Nek saged silakan usahakan ke masjid. Toh kalaupun kangelan ya tidak nemen-nemen. Kemudian juga kalau agak jauh ya malah langkahnya dihitung oleh malaikat kok. Loh tapi saya tidak langkah, Ustaz, saya pakai sepeda. Ya malaikat ya gak kekurangan cara untuk iki nganggo sepeda iki piro ya gak iso. Malaikat mesti oh iya wis iki kalih Pak. Biasanya sekian langkah ya nilainya sekian. Wis kita serahkan pada malaikat saja.